Baik, kembali di Perempuan Bicara, saya langsung ingin mendengar dulu ya, bagaimana tanggapan dari Ibu Ami, dari Komnas Perempuan, tentang maraknya pelecehan seksual di ruang publik, Bu. Salah satunya kasus Mbak Isfi tadi. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya pelecehan seksual di ruang publik itu mungkin sebenarnya sudah terjadi, lama, Ya, namun baru terungkap sekarang. Di catatan tahunan Komnas Perempuan saja tahun 2021 itu ada 1.014 kasus pelecehan seksual. Itu yang di ruang personal itu atau di ruang privat itu ada 374, di ruang publik itu ada 640 kasus. Ini kan sebenarnya juga puncak gunung es ya, ini yang karena melapor ya, Bu? Maaf. ya ini yang melapor ke lembaga layanan maupun ke Komnas Perempuan. Oke. Tapi ada survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman. Mereka melakukan survei setiap 2 tahun sekali, dan survei di tahun 2021 mereka menemukan di ruang publik ini ya, 4 dari 5 responden perempuan itu mengalami pelecehan seksual, khususnya selama pandemi ya. Kemudian 3 dari laki-laki juga mengalami pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual tidak hanya dialami perempuan tapi juga dialami laki-laki, termasuk juga dialami kelompok orientasi minoritas. Di mana tempat yang paling tinggi? Tempat yang paling tinggi 5 tertinggi yaitu di jalan umum atau taman, ini 70%. Kemudian kawasan pemukiman, seperti mungkin dulu kita pernah dengar ya ada orang yang olahraga kemudian Ya. disentuh gitu ya. Kemudian baru yang ketiga itu adalah transportasi umum termasuk sarana dan prasarananya, seperti di halte atau Ya. di area tunggu gitu ya. Kemudian yang keempat itu di toko, mal dan pusat pembelanjaan, dan yang terakhir di tempat kerja. Nah, ketika kita mengatakan ruang publik, itu tidak hanya ruang publik dalam pengertian yang nyata, karena ruang publik juga sekarang mengarah ke digital. Nah, ruang publik digital yang marak dengan atau yang disurvei dan memberikan informasi terjadinya kekerasan seksual, paling tinggi itu terjadi di media sosial, itu 42%, aplikasi chat itu 33%, aplikasi kencan daring, ruang permainan virtual, main games itu juga ada, dan di ruang diskusi virtual. Ruang diskusi virtual ini juga seiring karena misalnya pola belajar yang berubah, Ya, pola ya. kerja yang berubah. Nah, ini menunjukkan sebenarnya perempuan baik di ruang publik nyata maupun di ruang publik digital itu rentan mendapatkan pelecehan seksual. Oke. Dan pelecehan seksual itu kan bentuknya ada pelecehan seksual fisik, ada pelecehan seksual non fisik, ada pelecehan seksual digital atau sekarang oleh Undang-Undang TPKS disebut dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Oke. Apa yang disampaikan atau yang dialami oleh Bu Ismi, Mbak Isfi ya tadi Mbak ya? Isfi itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu perekaman tanpa izin. Ya. Jadi Bu Isfi kan tidak mengizinkan tubuhnya atau aktivitasnya direkam. Ya. Jadi yang dilarang itu adalah perekaman, melakukan capture gambar gitu ya, foto. Ketika orang yang di foto, yang divideokan atau di capture gambarnya menyatakan tidak setuju, ya apalagi itu terkait dengan aktivitas yang berkaitan dengan seksual, maka itu sudah merupakan tindak pidana. Sorry Bu, kekerasan seksual berbasis Elektronik atau KSBE. Ancaman pidananya ada. berapa, Ancaman pidananya itu bisa dicek sebentar. Itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya? Iya. Berapa Bu ancaman hukumannya? Saya nggak cek, tapi itu jadi ada 2 jenis. Pertama perekaman, baik video, kemudian pengambilan foto, screenshot gitu ya. Kemudian ada juga penguntitan secara elektronik. Kemudian ada juga misalnya mengirim gambar atau video tanpa disetujui oleh orang yang dikirimkan. Nah, itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun
dan atau denda paling banyak 200 juta. Jadi kalau Mbak Isfi mau teruskan tadi tuntutannya bisa ya, Ibu ya? Bisa dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Walaupun tidak ada rekamannya tapi sudah ada pengakuan bisa, Bu? Ya. Oke. Nah, hal yang tadi mungkin dibicarakan ini kok susah ya pembuktian. SOP, mohon maaf, Ya, SOP yang SOP. susah tadi. Tidak hanya SOP, Mbak Balkis. Dalam kekerasan seksual, baik pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan maupun bentuk-bentuk yang lain, tingkat kesulitannya adalah di sistem pembuktian. Mengapa mungkin Bu ini pasti paham. Sudah biasa, Bu. Karena misalnya di dulu KUHP itu hanya mengenal 5 alat bukti. Ya. Keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, keterangan tersangka, terdakwa. Nah, keterangan saksi itu minimal harus 2 ya, Bu ya. Oke. Nah, Sekarang 1 bisa, Bu? Oke. sekarang dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, saksi itu cukup 1. Satu, oke. Ya, dalam arti saksi itu adalah yang mengalami. Jadi korban itu saksi. Jangan pernah mengatakan ini tidak ada saksinya. Tunggu dulu. Korban itu adalah saksi utama. Oke. Karena pengertian saksi itu yang mengalami, melihat dan mengetahui. Nah, saksi itu adalah yang mengalami. Maka kekerasan seksual saksi utamanya adalah korban. Nah, PR-nya tadi yang disampaikan teman-teman adalah bagaimana memperlakukan korban. Oke, mohon maaf Bu Ami. Jadi pembuktiannya pengakuan cukup ya? Dengan saksi korban itu cukup ya? Iya. Harus dua. ada 2 alat bukti. Satu lagi apa yang diperlukan? Nah, barangkali dalam kasus ini HP itu kan pasti sempat merekam. Walaupun pasti sudah dihapus misalnya, ya. Bisa di jejak digital, tidak bisa. Oke. Ada forensik di situ ya? Ya. Digital forensik di situ. Ya, Oke. pertanyaannya gini, kalaupun toh tidak bisa dikembalikan karena belum didistribusikan, tapi kan itu pernah ada jejak. Jam sekian, pukul sekian dirasakan merekam. Jam sekian, pukul sekian dia menghapus. Apa yang dihapus? Mengapa harus dihapus? Walaupun tidak ada gambarnya bisa, Bu ya? Itu kan bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan. Oh wow, berarti susah juga jadi korban nih. Saya jadi agak sedikit. Dan data itu. elektronik ini saat ini sudah menjadi alat bukti. Nah, alat bukti. Kalau dulu belum, tapi dengan Undang-Undang TPKS alat bukti tambah 2. Oke. Data elektronik maupun hal-hal yang ditransmisikan dan barang bukti. Berarti histori Iya. data Ya, boleh betul. menjadi Boleh. barang bukti. Betul. Walaupun Betul. tidak ada Betul. videonya. Betul. Betul. Karena Itu- ada di HP itu. HP adalah milik yang bersangkutan. Inilah yang menjadi benang merah antara sebuah perbuatan meyakinkan hakim bahwa ya perbuatannya membuktikan apa yang dikatakan oleh korban. Saya merasa direkam, Ya. lalu ini ada rekam handphonenya, lalu handphone ini menjadi barang bukti, Ya. belum tentu alat bukti ya, masih Barang menjadi bukti. barang bukti. Nah, ketika barang bukti dibawa ke pengadilan, ada sejumlah fakta yang menunjukkan barang bukti ini telah menghapus dan sebelum ini menjadi alat bukti petunjuk. Oke. Ini sudah bisa digunakan semenjak TPKS ini sudah 9 Mei 2022 hal ini sudah bisa digunakan ya Bu ya. Satu saksi walaupun itu korban dan tadi buktinya barang bukti yang bisa menjadi alat bukti. Betul. Jadi memang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini rasa-rasanya memberikan kemudahan. Ya. Tetapi kalau cara berpikirnya masih tradisional seperti ini, kemudahan itu tidak akan tercipta. Oke. Maka sekarang dibutuhkan keberanian, terobosan dari criminal justice system. Oke. Jadi jangan sampai nanti katakan polisi mau nih, terus dimentahkan Sama di siapa Bu dimentakannya? JPU-nya. Oh JPU-nya. Nah, Oke. ini maka perlu criminal justice system. Barangkali ini Komnas Perempuan Oke. bisa memperantarai perlunya apa ya, terobosan baru sehingga korban tetap bisa melaksanakan aktivitasnya tidak terganggu, apalagi kita sudah biasa memberikan kesaksian lewat Zoom. Ya. Sidang-sidang jarak jauh pun narapidana banyak. Artinya enggak ada yang dipersulit semestinya gitu. Oke. Sehingga korban makin banyak Mbak Isfi yang baru gitu loh. Jangan sampai dia harus tidak bekerja Ya, hanya ya. karena datang ke kantor polisi, rumahnya jauh dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan. Betul. Sehingga kemudahan-kemudahan yang tercipta melalui undang TPKS tadi menjadi Percuma. menjadi Oke. percuma sia-sia. Dan tidak semua yang menjadi Mbak Isfi itu menjadi Mbak Isfi. Bisa bertindak cepat dan kemudian langsung merespon dengan proses yang cepat. Oke, saya mau ke Mbak Isfi dulu sebelum ke Mbak Zoya. Mbak Isfi,
dengan tadi ya Undang-Undang TPKS 4 tahun ya, kalau nggak salah ya, tadi ancaman pidananya 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ini mau Mbak Isfi lanjutkan sampai ke sana atau Mbak Isfi anggap ini nggak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Mbak Isfi? Silakan Mbak. Oke, jadi kemarin itu saya ini posisinya waktu itu masih shock, tapi yang disayangkan pembuka dari musyawarah yang diadakan di situ yang ditengahi oleh pihak kepolisian, beliau langsung menyatakan bahwa ini kan buktinya sudah dihapus, sudah tidak ada, ini akan kesulitan ke depannya juga. Pokoknya seolah segala statementnya ini mengarah ke damai gitu. Jadi saya juga posisi itu tidak ada pendampingan yang lebih dimudahkan bahwa ternyata memang seperti ini itu tidak gitu. Ya, sebentar Mbak Isfi, kita tadi baru apresiasi pihak Polsek langsung memproses, tapi ternyata prosesnya ini proses musyawarah. Betul. Begitu ya, bukan proses hukum. Bukan. Oke, siapa yang mau berkomentar? Mbak Zoe dulu, silakan. Aduh, ini sebenarnya ini jadi buntu lagi Mbak. Jadi aku pikir tadi udah akan lanjut kita begitu. Kita juga udah kagum tadi kan, wah cepet banget nih di prosesnya. Tapi kalau kayak gini sama aja dibuntuin lagi kan ya gitu. Kan ini kan bisa ada tadi Ibu Sri udah bilang ada jejak forensik, ada cyber forensik gitu ya. Di Polri kenapa sih itu tidak dimanfaatkan? Dari segi mindset aparat deh yang memilih untuk musyawarah karena bukti tidak ada. Atau sudah dihapus, tapi dihapus. Bukti ada. Bukti ada, Tapi sudah dihapus. Menjadikan ini silakan Bu pakai, oke. Bukti ada, iya. Ya saksi ada, alat bukti itu ada. Tapi ini seperti tadi yang Ibu Sri sampaikan, perspektif korban, keberpihakan terhadap korban yang belum ada. Betul. Sehingga kemudian berpikir, ini ribet, ini nanti harus digital forensik. Dimudahkan ya Bu ya, Itu dianggap mudah. Kultur dan cara pandangnya memang menjadi PR besar di dalam kita menegakkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kalaupun undang-undangnya misalnya tadi, itu bisa kok dengan Zoom, iya di undang-undang TPKS itu nggak perlu diperbolehkan pemeriksaan elektronik, dibolehkan audio visual tentu dengan prasyarat tertentu ya. Laporan pun tidak harus ke kepolisian gitu, bisa ke UPT DPPA atau ke yang lain gitu ya. Itu prosesnya ada. Bahkan sebenarnya ini normatifnya ya. Kepolisian dalam waktu 1 kali 24 jam itu wajib memberikan perlindungan sementara kepada pelapor atau korban. Nah, tapi kan juga kita nggak bisa mengatakan, itu bentuk bunyinya undang-undang TPKS, tapi kita juga harus menyadari bahwa ternyata mungkin di Ciamis nggak ada lembaga layanan. Sehingga ketika kepolisian, ini 1 kali 24 jam harus ada perlindungan. Perlindungan ini memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum dan pendampingan psikologis untuk awal. Tapi kalau di setiap kota, teman-teman seperti Mbak Joya nggak ada, polisi juga bingung ini dirujuk kemana gitu ya. PPA juga mungkin nggak tahu PPA dia juga dari mungkin mana. nggak ada. Jadi memang PR kita mengkoneksikan sistem peradilan pidana ini dengan lembaga layanan, dengan lembaga profesi. Saya tetap ingin kembali ke mindset dari tadi ya, pembuka kasusnya Mbak Isfi adalah musyawarah. Kenapa ada mindset musyawarah di kasus pelecehan seksual? Apakah ini perselisihan antar keluarga? Nah ini kan pertanyaan sebenarnya gitu, satirnya seperti itu, tapi kenapa harus ada musyawarah? Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.